Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Selamat sore teman-teman semua. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi di acara podcast ngobrol santai bersama PKPT IPNU IPPNU IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Perkenalkan dulu, nama saya Trisna Yulistia Suherman. Saya anggota dari PKPT IPNU IPPNU IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sebelah saya tentunya ada Ibu Ustazah yang cantik ini. Beliau bernama Yayu Farah Adijah. Nggih, laras betul. Oke. Di pertemuan kali ini kita mau ngobrol santai mengenai fikih wanita, yaitu seputar haid dan istihadah. Menarik bukan? Langsung saja mungkin ya kepada pertanyaan pertama, Yayu. Mangga. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik, sehat. Sibuk apa? Saya sehari-harinya sibuk ngurus anak saya 3. Oh, belum punya anak ya? Oh, keren, belum punya anak. Enggak, anak saya 3. Alhamdulillah ya. Jadi tema kita hari ini sekitar haid dan istihadah. Nggih, mangga. Mungkin Yayu sudah punya, alhamdulillah. Iya. Untuk pertanyaan pertama nih yang mendasar dulu. Apa sih haid itu? Sebetulnya kalau definisi dari haid itu sendiri, kalau ditinjau dari sisi fikih, haid itu adalah kondisi di mana perempuan mengeluarkan darah dari vaginanya, dari lubang vagina. Tapi tentu saja mengeluarkan darah dari vagina ini bisa dikatakan haid jika memenuhi beberapa syarat. Yang pertama adalah usia dari perempuan itu. Ada usia minimal seorang perempuan mengeluarkan darah dan darahnya dianggap haid. Kalau di dalam kitab disebutkan 9 tahun. 9 tahun. Tetapi 9 tahunnya ini bukan 9 tahun di tahun Masehi, tapi 9 tahun komariatan. Komariatan itu berarti menggunakan sistem kalender Hijriyah. Yang mana kita tahu kalau kalender Hijriyah dengan Masehi itu kan ada selisih tanggal, ada selisih jumlah tanggalnya. Biasanya Hijriah itu dalam sebulan maksimal kan 29. Artinya 9 tahun Komariah atau 9 tahun Hijriah itu kalau dimasehikan berarti sekitar 8 tahun 11 bulan. 8 tahun 11 bulan. Jadi kalau misalkan ada adik-adik nih, punya adik perempuan usianya baru 8 tahun 11 bulan, belum ulang tahun yang ke-9, tiba-tiba keluar darah. Ini haid bukan ya? Dia belum ulang tahun, misalkan gitu. Oh nggak apa-apa, karena 9 tahunnya itu bukan 9 tahun Masehi, tapi 9 tahun Komariah. Jadi 8 tahun, 11 bulan, 17 hari atau berapa itu sudah masuk ke dalam kategori haid atau 9 tahun. Lalu kemudian darahnya ini adalah darah yang keluar dengan proses yang sangat natural atau alami. Jadi bukan karena sakit. Jadi bukan karena ada perempuan yang habis naik sepeda lalu jatuh keluar darah pendarahan misalkan, atau misalkan habis mengalami sebuah operasi lalu mengalami pendarahan. Nah itu kan berarti darah yang keluar karena sakit atau kecelakaan, bukan ala sabilis sihah. Dan haid itu disyaratkan ala sabilis sihah atau dalam kondisi yang sehat. Itu baru bisa disebut dengan haid. Seperti itu kalau definisi dari sisi fikih. Dari sisi fikih. Oke, kalau misalkan haid itu berapa hari? Kayak kan legal-legalnya. Oh iya. Jadi di dalam fikih sendiri diatur syarat-syarat dari haid. Ada yang namanya aqallul haidi atau batas minimal haid. Ada yang namanya aksarul haidi atau batas maksimal haid. Ada yang namanya ghalibul haidi atau ghalib atau mayoritas perempuan tuh haidnya berapa lama nih. Nah ini semua sudah ditentukan oleh ulama-ulama fikih terdahulu melalui proses istiqra atau penelitian. Ada nama metode penelitian yang disebut dengan istiqra. Nah aqallul haidi itu atau batas minimal haid itu adalah 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam itu kalau dihitung dengan ukuran waktu maka 24 jam. Tetapi ternyata
pada prakteknya 24 jam itu ada yang prosesnya ittisol. Ittisol itu darahnya keluar terus-menerus. Ada yang seperti itu. Dia haid jam 1 siang terus sampai jam 1 siang lagi darah nggak putus, itu berarti 24 jam, berarti namanya haid. Terus keluar lagi. Ada juga yang tidak begitu, ada juga yang prosesnya terputus-putus. Atau kalau dalam bahasa kita disebut dengan inqito. Inqito. Misalkan tanggal 1 dia keluar darah hanya 4 jam. Ya, mungkin nggak terjadi seperti itu. Ada, lalu berhenti, malam hari berhenti, besoknya keluar lagi 8 jam. Ya kan, misalkan dari waktu zuhur sampai maghrib, isya keluar tapi malamnya berhenti, besoknya lagi keluar 8 jam lagi, misalkan begitu. Ya, ini berarti prosesnya kan inqito atau terputus-putus. Nah, jika jumlah waktu di mana darah keluar itu kita total dan mencapai 24 jam, maka semuanya dianggap haid. Kalau nyampe ke 24 jam. Betul, kalau jumlahnya sampai 24 jam. Misalkan, jika tidak berarti namanya bukan haid. Jika tidak namanya bukan haid. Kalau bukan haid bagaimana? Kalau bukan haid berarti kita harus sholat. Kalau misalkan ada masa di mana kita meninggalkan sholat, sholatnya harus kita qadha. Ya kan, Mbak? Jadi misalkan nih, hari Senin keluar darah 8 jam. Dari jam 12 siang sampai jam 8 malam. Ya, 8 jam. Berarti dia nggak sholat zuhur, nggak sholat asar, nggak sholat maghrib, nggak sholat isya. Ditunggulah, barangkali besok keluar lagi misalkan. Ternyata besoknya nggak keluar, besoknya lagi nggak keluar, besoknya lagi nggak keluar darah. Berarti darah yang keluar waktu hari Senin itu namanya haid bukan? Bukan. Karena haid itu minimal 24 jam. Berarti kalau bukan haid bagaimana? Berarti sholat yang ditinggalkan dia waktu dia merasa haid itu harus diqadha. Zuhur, asar, maghrib, dan isya. Karena minimal harus 24 jam. Seperti itu. Kalau batas maksimalnya adalah 15 hari 15 malam. 15 hari 15 malam. Selebihnya, bukan selebihnya. Kalau terjadi kondisi di mana seorang perempuan mengeluarkan darah lebih dari 15 hari 15 malam, berarti namanya sudah bukan darah haid. Ada lagi nanti istilahnya. Istilahnya adalah istihadah. Oh iya. Soalnya kebanyakan kan perempuan zaman sekarang tuh kayak hormonnya tidak teratur, haidnya lebih dari 15 hari 15 malam. Banyak yang seperti itu. Banyak ya anak-anak muda sekarang gitu. Iya, kebanyakan makan seblak apa gimana? Hormon jadi nggak teratur. Oke, selanjutnya jikalau kita sedang mandi besar haid, itu darahnya keluar, Bu. Lalu setelah kita selesai mandi, itu darahnya tidak keluar. Pertanyaannya, apakah kita harus mengulangi mandi besar atau seperti apa? Harus mengulangi lagi. Harus mengulangi. Jadi gini, Mbak, misalkan seperti ini, saya keluar darah 4 hari, berarti namanya darah haid kan? Iya. Karena sudah memenuhi syarat 24 jam. Lalu darahnya berhenti. Ketika darah berhenti, saya harus segera mandi untuk melakukan sholat. Iya. Ya kan? Harus segera mandi. Kecuali jika saya punya istilahnya histori siklus sebelumnya, yang misalkan saya siklus sebelumnya itu 8 hari. Ada orang seperti itu, ada. Jadi saya tuh di bulan Januari haidnya 8 hari, Februari 8 hari, Maret 8 hari. Ada kan perempuan yang memang siklus haidnya tuh 8 hari, tapi di suatu bulan dia hanya haid baru 4 hari, ternyata darahnya berhenti. Itu bagaimana? Nah, orang-orang seperti ini tuh berarti orang yang punya histori siklus haid lebih lama dari biasanya, itu boleh menunggu sampai hari ke-8 dia nggak mandi. Paham nggak? Paham ya? Dia boleh menunda masa bersucinya sampai di hari ke-8. Kenapa kok hari ke-8? Karena adat bahasa Arab sudah jadi bahasa Indonesia ya. Adat atau siklus sebelumnya itu biasanya dia 8 hari. Dia boleh menunggu. Loh, darah saya kok baru 4 hari berhenti ya? Saya kan biasanya 8 hari. Nanti mandinya barangkali nanti malam keluar lagi. Ya, ada kan seperti itu? Boleh. Kalau memang punya siklus 8 hari sebelumnya. Tapi kalau untuk orang-orang yang memang nggak punya siklus seperti itu, biasanya 7 hari lalu di hari ke-7 berhenti, ya harus mandi. Kalau ketika mandi lalu keluar darah lagi, ternyata setelah mandi darahnya berhenti, ya mandi lagi.
Iya nggak? Iya nggak? Boleh nggak Kang nunggu sampai hari ke-15 loh? Ya nggak boleh kalau kamu nggak punya siklus seperti itu, nggak boleh. Kecuali kalau punya. Saya biasanya haidnya 10 hari, baru 5 hari berhenti. Boleh nggak nunggu? Boleh. Boleh kalau memang punya siklus seperti itu. Kalau enggak jangan ngarang, jangan dibuat-buat. Darah berhenti mandi. Kan kebanyakannya itu di sekarang ya, saya pribadi juga. Kayak kita sudah punya siklus nih, punya siklus sekitar 8 sampai 10 hari. Tapi di bulan ini misalkan cuman udah 8 hari, tapi udah saat ininya gitu ya. Terus kita mandi besar, habis mandi besar semalaman kita tidur biasa, beraktivitas seperti biasa, tiba-tiba paginya keluar lagi. Sebenarnya begini, yang tidak banyak diketahui oleh perempuan itu, yang namanya darah haid itu punya banyak sekali warna. Iya, warnanya tuh warna-warni, nggak cuma merah saja. Kalau hari pertama mungkin warnanya agak hitam, dalam bahasa Arab disebut dengan aswad. Hari kedua, hari ketiga ahmar, itu ya merah. Merahnya tuh seger. Merahnya itu merah seger. Nanti di hari ke-5, ke-6 sudah menjelang habis, itu warnanya sudah mulai pudar, kadang kuning. Nah, ada satu warna yang jarang sekali perempuan tahu bahwa akdar itu artinya keruh. Jadi ketika seorang perempuan masih mengeluarkan cairan dan warna cairannya itu keruh, maka itu masih dianggap sebagai darah. Jadi timing untuk bersuci juga benar-benar harus diperhatikan. Caranya bagaimana? Caranya ambil tisu atau kapas, kita cek apakah tisu tersebut punya warna atau tidak. Kalau tisunya benar-benar nggak ada warnanya, berarti benar-benar sudah suci, darahnya sudah tidak ada. Tapi kalau misalkan ada warna kok kayak kuning, kuningnya bukan kuning yang kuning gitu, enggak. Jadi kayak misalkan gini, anak kecil tuh kalau ingusnya warna apa? Kuning. Enggak hijau gitu tuh. Iya, tapi hijaunya kan enggak hijau gitu kan, enggak kan. Nah, warna darah pun seperti itu kan, jadi kuning keruh. Nah, ketika kita ambil tisu lalu kita cek dan ternyata masih ada warna keruh, itu masih darah. Jadi jangan dulu bersuci, sabar dulu. Nggak apa-apa, kita sholat, kita mandi kalau memang benar-benar sudah tidak ada warnanya, begitu. Ya kadang kebanyakan kalau zaman sekarang kayak, oh ini udah gak ada nih orang warnanya kuning kayak keputihan. Enggak, itu masih darah. Itu kemungkinan besar masih darah. Jadi mandinya itu tunggu benar-benar sudah putih. Sudah bersih. Sudah bersih. Oh iya. Baru tahu ya, jadi alhamdulillah jadi tahu gitu. Sebenarnya yang laki-laki juga harus belajar tahu ini tanggung jawab buat istrinya. Iya, biar nanti ngajarin. Oke, selanjutnya amalia atau amal-amal apa saja yang bisa dilakukan ketika haid. Kan kalau haid nggak bisa sholat ya. Barangkali ada amalan selain sholat yang bisa dilakukan. Banyak sekali. Sholawat, Iya. zikir, semua zikir boleh. Semua yang tidak diharamkan bagi perempuan yang haid boleh dilakukan. Kalau dulu saya berpendapat kayak sebenarnya yang haid boleh abdas gak sih gitu. Apa? Saya dulu pas pertama masuk pondok saya sempat tanya ke kiai saya, sebenarnya kalau yang haid itu boleh wudhu nggak sih? Oh iya. Jadi gini Mbak, yang sering sekali saya yang sering sekali saya yakinkan kepada perempuan-perempuan bahwasanya ketika seorang perempuan mengalami haid atau menstruasi, mereka tidak boleh merasa rugi. Perempuan kadang merasa rugi ya? Iya. Merasa rugi karena nggak sholat, lalu merasa rugi karena nggak puasa, merasa rugi karena nggak bisa mengaji. Nggak usah merasa rugi. Jadi begini, konsepnya tuh begini. Allah memerintahkan kita untuk bertakwa. Kan gitu kan, perintah Allah adalah untuk manusianya bertakwa. Bertakwa itu apa? Bertakwa itu adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Oh jelas sekali, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Artinya ketika seorang perempuan haid lalu dia tidak membaca Quran dengan alasan ijtinabun nawahi atau menjauhi larangannya, dia dapat pahala. Iya enggak? Iya. Baru kepikiran. Kadang-kadang perempuan, boleh nggak sih saya mau baca Quran, saya niatin wirid deh. Loh, kamu tiduran, kamu rebahan dengan niatan ijtinabun nawahi, kamu tetap dapat poin, kamu tetap dapat pahala. Atau misal banyak kan feminis sekarang yang mengatakan bahwasanya sebenarnya perempuan itu ketika haid tidak diharamkan puasa kok, nggak ada perintahnya, coba mana hadisnya, bilangnya nggak banyak yang seperti itu. Saya pikir kenapa sih pada pengen banget puasa?
Bukankah lebih 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 mudah menjalankan ibadah dengan ilmu ya, dengan ilmu yang kita ketahui bahwasanya ijtinabun nawahi atau menjauhi larangan Allah itu juga bagian dari takwa. Tidak sholat dengan alasan karena sholat itu dilarang untuk orang haid, imtisalul awamir, itu juga dapat pahala. Tidak ngaji juga dapat pahala. Mau apa wudhu lagi cuci muka aja, cuci muka pakai skincare nggak apa-apa. Ya, jadi untuk anak lu IPPN nggak usah ngerasa rugi. Iya, sama aja. Kan sekarang lebih sukanya rebahan juga kan. Jadi kalian kalau lagi rebahan terus lagi haid itu udah dapet pahala kok. Iya, dengan niat ijtinabun nawahi atau memang menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Iya. Begitu. Nggak usah wudhu lagi. Cuma memang untuk sebagian kondisi kadang ada kondisi tertentu, misalkan ada momen-momen tahlil bersama atau zikir bersama yang kemudian ternyata perempuannya itu sedang mengalami haid atau menstruasi. Nah itu sebenarnya gini, memegang mushaf, membawa mushaf, membaca mushaf itu haram bagi perempuan yang haid. Tetapi untuk membaca ini jika diniatkan zikir, diniatkan wirid, maka boleh, hukumnya boleh. Jadi misalkan Mbak ziarah lalu Mbak baca Yasin atau baca apa bareng-bareng gitu, tapi diniatkan wirid nggak apa-apa, boleh. Kalau untuk masuk masjid yang kalau bahasa Sundanya sieun urat aret geuting. Sieun urat aret geuting. Kalau di bahasa Sunda gitu kan. Apa bahasa Indonesianya apa sih? Kayak takut darahnya tuh ke masjid gitu kayak itu berceceran. Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi sebetulnya untuk masuk masjid itu sendiri kan ada yang disebut dengan muksu. Muksu itu manggon. Jadi duduk di masjid jelas nggak boleh. Duduk jelas nggak boleh. Walaupun kamu yakin pembalut kamu sudah pakai sayap 38 cm itu nggak boleh. Nggak boleh duduk di masjid dalam kondisi menstruasi itu nggak boleh. Kalau kita yakin nggak akan terjadi. Nggak boleh. Nggak boleh. Duduk di masjid itu nggak boleh. Kalau lewat ke masjid itu setahu saya ada kategorinya. Jadi definisi lewat ke masjid itu murur itu boleh, tapi dengan syarat kamu masuk dari pintu ini, keluar dari pintu yang lain. Nah, ketika kamu masuk lalu muter, itu maka kategorinya muksu. Seperti itu. Jadi bagaimana Kang sebaiknya? Ya jangan ke masjid lah. Banyak tempat duduk yang lain buat perempuan haid. Iya. Banyak pilihan tempat duduk yang lain. Cuma memang kuncinya adalah poinnya adalah walaupun seyakin apapun kamu pembalut kamu aman atau kamu nggak akan tembus, janganlah duduk di masjid. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya. Untuk selanjutnya kita ke sesi istihadah. Menurut Bu Yayu istihadah itu seperti apa? Bu Yayu. Yayu kan ada tempat Bu ya. Saya pengen dipanggil Yayu biar kelihatan muda, tetap ada bunya. Gimana istihadah itu apa? Istihadah itu apa pengertian? Oh iya, kalau di kitab-kitab fikih definisi istihadah itu adalah al-istihadah huwa dam hiyadam al-kharij fi ghairi waqtil haidi wan nifas. Jadi darah yang keluar di selain waktunya haid dan nifas. Jadi darah yang keluar kan dari vaginanya perempuan itu kan secara bentuk itu sama saja, bentuknya encer, warnanya merah, baunya amis, bentuknya kan seperti itu. Yang membedakan mana yang namanya haid, mana yang namanya nifas, mana yang namanya istihadah itu hanya ada di momen keluarnya. Hanya ada di momen keluarnya saja, timing keluarnya. Kalau keluarnya setelah melahirkan, itu namanya nifas. Ya kan seperti itu. Kalau keluarnya di hari-hari biasa, itu berarti namanya haid. Nah, istihadah itu yang mana? Istihadah itu berarti darah yang keluar di selain haid dan nifas. Berarti untuk bisa menentukan ini dari istihadah, kita harus tahu batas minimal dan maksimal haid. Ya nggak? Ya, kayak tadi. Ya. Jadi misalkan batas minimal haid itu adalah 24 jam. Baik itu 24 jamnya ittisol ataupun inqita kan, baik itu terus-menerus ataupun terputus-putus. Berarti kalau kurang dari 24 jam gimana, Kang? Berarti namanya apa? Istihadah. Istihadah gampang. Batas maksimal haid itu adalah 24 jam.
15 hari 15 malam. Berarti kalau misalkan ada perempuan keluar darahnya 20 hari namanya istihadah. Berarti di hari ke-15, misalkan dari awal nih berturut-turut, berarti di hari ke-15 hari 15 malam tersebut, Hari ke-16. selanjutnya hari ke-16-nya dimasuk kategori istihadah. Oh, tetapi tidak semudah itu. Jadi istihadah itu sulit sekali. Istihadah itu jenisnya juga ada 6. Wow. Ini kalau dijelaskan bisa 4 SKS. Ini 4 SKS. Jadi begini Mbak, kalau ada perempuan keluar darah 20 hari, berarti itu namanya bukan haid, ya kan? Karena lebih dari 15 hari 15 malam. Di hari ke-16, dia harus mandi dan dia harus sholat. Harus suci dulu. Betul. Jadi misalkan saya keluar darah tanggal 1, tanggal 15 masih keluar darah nih, darahnya masih keluar. Nah besoknya tanggal 16 masih keluar juga, saya tetap harus mandi dan sholat karena saya sudah tidak haid lagi. Batas maksimal haid itu 15 hari 15 malam. Berarti hari ke-16 jelas bukan haid. Ya, sudah harus sholat. Walaupun ada pakem tersendiri sholat bagi perempuan yang istihadah itu ada caranya sendiri. Iya. Kita harus sholat di hari ke-16. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah hari 1 sampai hari ke-15 itu berarti namanya haid semua? Belum tentu Mbak. Ada perinciannya lagi. Susah sekali. Ada yang namanya mubtadi'ah mumayyizah, ada yang namanya mubtadi'ah ghairu mumayyizah, mu'tadah mumayyizah, mu'tadah ghairu. Ini kalau diperinci akan sangat panjang. Saya ambil satu contoh saja ya. Di dalam ilmu fikih atau risalatul mahid, katakanlah di dalam ilmu perhedan, itu yang namanya darah dikategorikan menjadi 2 kondisi. Yang pertama namanya darah qawi, yang artinya darah kuat. Yang kedua namanya darah dhaif atau darah lemah. Betul, banyak tahu. Ada darah qawi, ada darah dhaif. Bagaimana menentukan mana yang qawi, mana yang dhaif? Yang paling mudah adalah dengan memperhatikan warnanya. Dengan memperhatikan warna darahnya. Misalkan hari pertama sampai hari kedua darah saya warnanya hitam. Hari ketiga, 4, 5 merah. 6, 7, 8 kuning. Ya. Berarti di antara hitam, merah dan kuning, mana yang paling kuat? Hitam. Ada rumusnya itu. Ini lumayan susah. Ada hitam itu berarti sepanjang haid saya darah dhaifnya itu 2 hari yang hitam. Ya. Paham nggak sampai sini? Ya berat banget. Lumayan sulit ya. Nah, Emang katanya haid itu paling sulit ya. betul, sulit sekali. Jadi begini, ketika seorang perempuan sudah bisa menentukan mana yang qawi dan mana yang dhaif, ya, ketika seorang perempuan bisa menentukan mana yang qawi dan mana yang dhaif, maka dia disebut dengan mumayyizah. Ya, mumayyizah. Nah, ketika terjadi istihadah pada perempuan mumayyizah, misalkan Mbak ini kategori mumayyizah, Mbak bisa membedakan nih yang qawi mana, yang dhaif mana, dari segi warna, dari segi bau darah dan sebagainya. Terjadilah proses istihadah keluar darah 20 hari misalkan. Berarti tadi harus mandi di hari keberapa? Ke-16. Betul, 16 mandi, sholat dan sebagainya. Nah, tapi ternyata masalah nggak berhenti sampai situ saja. Hari 1 sampai 15 ini nggak semuanya dianggap haid. Enggak. Mana yang dianggap haid? Yang dianggap haid hanya yang qawinya saja. Yang darah hitam. Betul, darah hitam berapa hari? 2 hari. 2 hari. Berarti yang dianggap haid itu hanya 2 hari. Berarti sisanya berapa? Sisanya 13 hari itu dianggap istihadah. Sedangkan kita kan nggak sholat ketika ini karena kita merasa ini haid. Maka gimana? Maka harus diqadha. Kita harus mengqadha sholat 13 hari. Sulit sekali. Sudah sulit, susah dan berat untuk perempuan. Makanya untuk perempuan
Saya doakan jangan ada yang mengalami istihadah. Iya. Karena istihadah tuh nggak main-main. Jadi istihadah tuh nggak cuma sekedar oh hari ke-16 kamu mandi karena ini sudah istihadah dan 1 sampai 15 kemarin haid. Enggak. Berarti harus mengetahui juga ya darahnya. Betul sekali, harus menentukan dulu. Ini kalau misalkan kalau misalkan mumajizah. Kalau ghairu mumajizah gimana? Kalau misalkan terjadi istihadah 20 hari. Hari ke-16 dia mandi kan? Iya. Mandi sholat. Nah, hari 1 sampai 15 ini kan belum selesai nih masalah. Iya. Harusnya yang dianggap haid itu kan yang qawi. Ternyata dia nggak tahu yang qawinya yang mana. Berarti gimana? Kalau di kitab, maka turaddu ilal adah, dikembalikan ke adat atau siklus haid sebelumnya. Oh, ini susah sekali. Ini disebut dengan watadah ghairu mumayyiza. Jadi misalkan Mbak istihadah di bulan Februari. Berarti untuk menentukan dari 1 ke 15 ini mana yang haid, Mbak pakai siklus haid sebelumnya di bulan Januari. Di bulan Januari haidnya misalkan 8 hari. Ya, oh berarti yang haid 8 hari. Iya enggak? Berarti sisanya berapa? 15 kurang 8? Apa tuh? Dung itu 7 haidnya 7 harinya istihadah. istihadah. Kalau istihadah berarti harus di qadha salatnya. Berarti penting banget ya. Penting sekali karena susah dan memang susah. Makanya nanti buat para cewek-cewek gitu, haidnya penting dicatat aja deh. Betul. Ketika perempuan itu mencatat siklus haidnya, minimal harinya, oke lah kalau lupa warna darah dan sebagainya, kita bisa turaddu ilal ada, bisa dikembalikan ke siklus bulan sebelumnya dan semacamnya. Minimal bisa tanya. Iya betul, minimal bisa tanya. Jadi kalau misalkan saya tidak terlalu menguasai ilmu haid, maka ada kiai, ada guru, ada tempat bertanya, nggak apa-apa. Minimal kamu punya catatannya. Kalau kamu nggak punya catatannya, gimana hukumnya kiai-kiainya juga nanti bingung. Jadi minimal dicatat. Minimal. Ya guys, buat kalian nanti di luar sana harus mencatat zaman haid karena itu sangat penting. Oke, selanjutnya ya. Mangga. Apa saja yang tidak bisa dikerjakan pada saat kita istihadah? Nggak ada. Kayaknya bebas-bebas aja ya kalau istihadah. Bahkan boleh melakukan hubungan suami istri. Iya betul. Jadi perempuan yang istihadah itu dianggap seperti perempuan yang suci, tidak berhadas besar. Tidak berhadas besar. Di dalam kitab malah jelas sekali dijelaskan walaupun darah sedang deras-derasnya. Walaupun darah sedang deras-derasnya, maka dia tidak diharamkan untuk melakukan hubungan suami istri dengan pasangannya. Oke, kalau misalkan kembali lagi ke darah ya. Saya minum nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa, mangga. Jadi darahnya tuh kan darah qawi sama darah doin. Kalau istihadah tapi darahnya hitam. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau istihadah tuh kalau yang secara saya orang ngomong ya, darahnya tuh kayak sama aja gitu. Oh sama aja, betul. Sama aja kayak haid, cuma mungkin zamannya yang berbeda. Berarti kan yang kalau misalkan di hari ke-16 itu darahnya hitam ataupun merah, tapi itu tetap istihadah. Pokoknya begini, yang menentukan mana yang haid dan istihadah itu murni hanya momen keluarnya saja. Tidak ada, oh ini warnanya merah nih berarti istihadah, nggak ada sama sekali. Atau misalkan contohnya seperti ini Mbak, istihadah itu tidak hanya terjadi ketika perempuan keluar darah lebih dari 15 hari kan. Misalkan lagi gini, aqallut tuhri bainal haidataini 15, batas minimal suci di antara dua haid itu 15 hari. Mbak di bulan Januari haid ya, tanggal 1 sampai tanggal 7. Nanti di Februari haid lagi tanggal 1 sampai 7. Itu kan berarti pas per bulan. Nah, misalkan haid dari tanggal 1 sampai 7, lalu kemudian belum 15 hari sudah keluar darah lagi. Mungkin nggak terjadi seperti itu? Mungkin. Ini juga disebut dengan istihadah. Setelah 15 hari itu? Sebelum 15 hari. Jadi jarak antara satu haid dengan haid setelahnya itu minimal harus 15 hari. Minimal harus 15 hari. Kalau sebelum 15 hari ternyata sudah keluar darah lagi, berarti itu namanya istihadah. Nih betul, Mbak haid 7 hari, berhenti 10 hari, keluar darah lagi, nggak boleh. Istihadah. Berarti penting dicatat. Susah ya. Mbak haid 7 hari,
berhenti nih suci 13 hari, keluar darah lagi, istihadah. Kecuali di 15 hari 15 malam itu. Betul, kecuali jika memang jarak antara satu haid dengan haid setelahnya itu sudah 15 hari 15 malam. Ada batas minimalnya, jadi nggak saya keluar darah nih gitu, nggak. Cuma memang dari pengalaman saya juga kan pernah istihadah ya. Darahnya itu memang tidak ada perbedaan. Wow, bentuknya tetap seperti itu. Ya darah nifas juga apa bedanya sih darah nifas? Apa nifas ya? Yang pernah nifas ini kan nggak ada. Darah nifas bentuknya juga sama seperti itu, sama seperti haid persis. Cara keluarnya juga prosesnya sama. Nggak kok tiba-tiba kalau nifas ngucur, enggak, persis sama. Yang membedakan memang betul-betul hanya momennya saja. Cuma memang katanya kalau darah haid itu khuruj min aksor rahim, keluarnya itu dari rahim bagian atas. Jadi kalau misalkan, saya juga nggak tahu ya, kayaknya rahim itu bentuknya seperti ini ya, gitu ya? Iya, kalau di video-video gitu. Gitu kan ya. Nah, head itu keluarnya dari rahim bagian atas, sedangkan istihadah itu rahim bagian bawah. Ya, saya juga nggak tahu secara medis apakah ada perbedaan seperti perbedaannya atau enggak. Cuma setahu saya kalau bentuk darahnya sendiri nggak ada perbedaan. Ya aduh, susah ya, gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah. Sama itu. Harus pakai PowerPoint 4 SKS ya. Oke, yang selanjutnya tata cara sholat nih penting untuk wanita istihadah. Ini juga sangat penting menurut saya karena sulit sekali. Jadi begini, yang tidak banyak orang ketahui di dalam fikih itu ada istilah daimul hadas. Daimul hadas itu adalah orang yang statusnya itu berhadas terus, punya hadas terus. Siapa daimul hadas itu? Biasanya orang yang nggak bisa nahan pipis karena beser. Ya, langgeng. Ada langgeng hadas, salisul baul kalau di dalam bahasa fikih bahasanya. Orang yang beser punya gangguan di kandung kemih sehingga dia nggak bisa ngontrol pipisnya. Atau kentut terus? Ada yang seperti ini? Ada. Ada. Ini disebut daimul hadas. Nah, istihadah ini masuk kategori daimul hadas. Dia dianggap orang yang selalu punya hadas, sama seperti yang nggak bisa kontrol pipisnya itu. Karena keluarnya darah juga kan tidak bisa dikontrol. Iya kan, nggak bisa dikontrol. Sehingga tata cara ibadahnya ya seperti ibadahnya daimul hadas. Gimana ibadahnya daimul hadas? Pertama, dia tetap wajib sholat. Dia harus wudhu setelah masuknya waktu sholat. Itu pertama. Berarti kalau mau sholat isya harus tunggu azan isya. Sholat maghrib harus tunggu azan maghrib. Nggak boleh sebelum isya sholat wudhu dulu terus isya baru sholat. Nggak boleh. Harus ba'da dukhuli waktu sholat, setelah masuknya waktu sholat. Yang kedua, satu kali wudhu itu hanya berlaku untuk satu kali sholat fardu. Nggak boleh untuk dua. Kita kan sering nih sholat duhur, habis itu rebahan langsung sholat asar. Oh iya gitu. Sering gitu. Atau sholat maghrib nunggu isya sekalian karena malas wudhu gitu ya. Nah, daimul hadas itu nggak boleh begitu. Jadi satu kali wudhu itu hanya berlaku untuk satu kali sholat fardu. Izin menunggu. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lalu kemudian untuk perempuan yang istihadah itu dia harus menyumpal bagian vaginanya dengan sesuatu, bisa dengan tisu. Menyumpal. Harus disumpal Mbak. Biar nggak keluar. Kalau yang nggak tahu gimana itu? Kalau setahu saya di kitab itu bagi orang-orang yang kondisinya istihadah lalu sholatnya nggak disumpel, maka dia wajib yang ada atau mengulang atau mengqadha sholatnya, harus yang ada tuh sholat. Cuma kalau masalahnya itu pertanyaannya diarahkan ke apakah sholatnya diterima, itu bukan ranahnya fikih. Ya, fikih hanya menentukan ini sah, ini tidak, ini wajib i'adah, ini wajib qadha, ini tidak, kan hanya seperti itu saja. Lalu jika ada pertanyaan gimana ya ibadah saya dulu, apakah Allah menerima, itu bukan ranahnya fikih, bukan ranahnya fikih. Artinya mungkin saja diterima oleh Allah karena ikhlas atau gimana, cuma secara fikih itu tidak sah dan wajib i'adah. Jadi harus disumpel Mbak. Jadi sholatnya caranya begini. Pertama ke kamar mandi, cebok, istinja. Istinjanya perempuan juga beda dengan laki-laki. Harus jongkok. Iya, harus jongkok. Iya, tahu ya? Iya. Biar kayak keluar. Oh iya.
Apa itu? Oh iya benar. Iya betul. Kalau DM itu untuk laki-laki juga sebetulnya anjuran untuk kewajiban untuk laki-laki juga biar keluar semua hadasnya. Tapi untuk khusus untuk perempuan itu harus jongkok. Jadi kalau di kitab itu bahasanya adalah harus membasuh ma yadharu inda julusil mar'ah ala qadamaiha. Harus membasuh bagian dari perempuan yang hanya terlihat ketika jongkok. Paham? Jadi bagian vagina katakanlah atau bagian farjinya perempuan itu bisa tertutup ketika dia berdiri dan membasuhnya tidak akan sempurna, maka dia harus jongkok. Ya kalau laki-laki kan nggak perlu jongkok. Iya. Oh iya, jongkok sama berdiri sama saya. Jadi kalau perempuan itu khusus perempuan harus jongkok. Jadi pertama untuk istihadah itu harus jongkok, istinja atau cebok. Setelah istinja disumpel. Harus disumpel. Setelah disumpel harus wudu. Nawaitul wudu'a listibahatis sholah. Rasanya gitu. Nawaitul wudu'a listibahatis sholah. Atau kalau nawaitul wudu'a saja nggak apa-apa. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala nggak apa-apa. Tapi nawaitul wudu'a listibahatis sholah. Kalau biasanya normalnya orang kan nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari. Tapi kenyataannya kan hadas kita nggak hilang. Iya. Kenyataannya kan kita kan daimul hadas. Bahasanya kan gitu ya. Makanya niatnya biasanya nawaitul wudu'a listibahatis sholah. Nah kemudian yang harus diperhatikan lagi adalah jarak antara wudhu dengan sholat itu harus mualah. Mualah itu terus menerus atau tidak boleh ada jeda apapun. Jadi nggak boleh habis wudhu lalu tiktokan dulu atau atau sesantai. Kita sering gitu kan, iya. Habis wudhu terus apa-apa dulu gitu, santai dulu, nggak bisa. Untuk daimul hadas atau dalam hal ini adalah mustahadoh, istihadoh itu kita harus mualah. Harus mualah atau terus menerus. Jika jarak kamar mandi dan tempat sholatnya jauh, ya itu dianggap mualah. Itu dianggap mualah karena prosesnya kan berjalan, nggak jalan-jalan dulu kan. Iya. Nah, atau kalau teman-teman saya dulu gini, di pondok saya itu dulu banyak sekali yang perempuan istihadoh sehingga mereka tuh nggak jamaah di masjid. Mereka nggak ikut jamaah di masjid, akhirnya gelar sajadahnya tuh di musola dekat kamar mandi. Dekat kamar mandi di situ sehingga habis wudhu bisa langsung sholat. Itu juga itu juga lebih baik karena potensi keluar juga kan besar kan, potensi keluar darah lagi kan besar. Saya dulu juga kayak punya teman yang seperti itu, kayak dari pondok kamar mandi ke kamarnya kan lantai 3. Aduh saya cepet-cepet nih gitu. Iya begitu karena tapi memang harus pas nyampe pintu kamar ya keluar lagi, abdes lagi deh gitu. Iya betul karena harus mualah. Jadi lebih baik kalau itu sajadahnya di lantai bawah aja gitu. Kenapa naik ke lantai 3? Ya. Oke. Pertanyaannya mungkin seperti itu. Pertanyaan habis. Alhamdulillah sudah terjawab semua nih. Saya sedikit cerita ya. Dulu itu ada tradisi yang sangat buruk di kehidupan masyarakat Yahudi. Mbak tahu Yahudi? Yahudi itu sebuah kaum, sebuah suku ya, bisa dikatakan sebuah suku. Ketika seorang perempuan menstruasi atau haid, itu orang Yahudi memperlakukannya itu dengan sangat buruk. Jadi mereka menganggap itu sangat jijik sekali. Sehingga perempuannya itu, anaknya kalau tidur di luar, istrinya itu kalau tidur di luar, diasingkan. Makan nggak boleh bareng, makan nggak boleh satu meja atau nggak boleh makan satu piring bersama. Kemudian dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, ada kan yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Memang di Al-Quran itu ada perintah fa'tazilun nisaa fil mahid, jauhilah perempuan ketika haid. Cuma bukan seperti itu. Bukan jauhi yang sampai seperti itu. Jelas sekali ditafsirkan dalam hadis isna'u kulla syai'in ilan nikah. Kamu boleh berbuat apapun kepada istri kamu yang sedang haid kecuali jima. Ya, nikah itu jima. Kamu boleh berbuat apapun. Artinya kamu boleh tidur satu ranjang dengan istri kamu. Kamu jangan sampai istri kamu di luar. Kamu boleh makan bersama. Kamu boleh berkontak fisik, megang tangan, rangkul boleh. Benar-benar yang dilarang hanya jima. Jadi kesalahpahaman yang terjadi di orang Yahudi itu juga sebetulnya berlanjut ke tradisi-tradisi sebelum tradisi-tradisi yang sifatnya juga bukan dari agama ya. Banyak sekali perempuan-perempuan itu kalau menstruasi itu diasingkan.
Mungkin dulu pas zaman Yahudi hadis sudah beredar. Jadi sebetulnya begini, Yahudi itu kan sampai sekarang juga kan ada. Betul, Yahudi itu kan bukan sebuah era atau sebuah fase ketika Nabi belum turun atau apa, enggak. 90% Nabi itu kan turunnya ke umat Yahudi. Kenapa? Saking susah-susahnya orang Yahudi buat dikasih tahu. Itu dulu sampai saya diceritakan, kalau kamu mau tahu zaman Yahudi dulu, Nabi itu setiap gang ada Nabi. Setiap gang. Jadi bukan setiap negara, kayak di sini kiai aja, di sini pondok, di sini pondok, di sini pondok. Itu karena saking banyaknya banyaknya nabi yang diutus oleh Allah ke kaum Yahudi. Jadi sebetulnya edukasi atau hukum, kalau hukum syariat Nabi Muhammad memang mungkin belum turun, ayat Quran itu juga belum turun, tapi pastinya anjuran-anjuran untuk memperlakukan perempuan ketika haid juga pastinya kan ada. Jadi ini murni adalah tradisi Yahudi. Memang orang-orang harus tahu bahwa perempuan yang haid itu boleh diperlakukan apapun kecuali jima. Isna'u kulla syai'in illa nikah, bahasanya gitu. Seperti itu. Banget ya. Kalau itu kayak gak cukup untuk setengah jam atau 1 jam. Oke, mungkin waktunya juga ya. Udah mumpuni. Sedikit kesimpulan, kalau misalkan haid dan istihadah itu yang membedakan cuman di waktunya saja. Betul. Mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih Yayu. Sami-sami, semoga ada manfaatnya dan bisa diterima. Jangan bosen-bosen ya nanti kalau diundang ke podcast. Siap. Maaf ngerepotin juga nih. Hebat anak IPPNU sekarang, nggak cuma belajar atau hal-hal yang sifatnya marhabanan. Enggak, mungkin tradisi-tradisi Islami juga tetap harus dijaga, tetapi terjun ke dunia keilmuan juga harus iya. Jadi iya betul, istilahnya adalah amaliyah ilmiah. Jadi misalkan ada acara rutinan baca barzanji. Oh itu bagus sekali, tapi alangkah lebih bagusnya kalau digabung dengan pengajian barzanji itu sendiri. Barzanjinya dikaji, iya kan, barzanjinya dikaji, baca burdahnya dikaji, baca ininya dikaji. Jadi artinya seimbang antara amaliyah nahdiyin dengan ilmiahnya itu seimbang. Itu bagus sekali. Kan juga sekarang taunya ya ini berjanji, emang artinya apa? Nggak tahu. Tiba-tiba sholawatan. Oh ini aku head, emang head apa? Ya intinya head. Iya. Makasih ya untuk tempatnya juga. Sami. Oke, baik teman-teman, dicukupkan sekian untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di lain waktu.